Alasan Fadlizon nekat kritik Jokowi walau koalisi, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politik memang unik, antik, tapi bisa juga terkesan kejam. Indonesia sebagai negara demokrasi tidak lepas dari intrik politik. Sebenarnya sepanjang masih ada koridor hukum dan konstitusi politik sangat bermanfaat bagi tatanan negara berdemokrasi. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang memimpin pemerintahan agar bisa terkoordinasi dengan baik demi kemajuan bangsa. Presiden Indonesia dipilih 5 tahun sekali dalam pemilihan presiden atau pilpres, dipilih langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan presiden kedua adalah Presiden Jokowi. Dalam negara demokrasi sudah biasa ada posisi pemerintahan dan ada juga koalisi oposisi. Koalisi pemerintahan bertugas untuk mengeluarkan berbagai kebijakan demi kemajuan bangsa, sedangkan oposisi bertugas sebagai penyeimbang. Pengkritik pemerintah jika ada suatu kebijakan yang dinilai tidak tepat dan dinilai merugikan rakyat. Walaupun pada realisasinya mengkritik kebijakan pemerintah bukan semata untuk rakyat, tapi demi kepentingan partai politiknya sendiri. Koalisi adalah sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur yang dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Hasil pemilu tahun 2019 kemarin, posisi koalisi, yakni posisi pemerintahan yang mendukung Presiden Jokowi, terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Partai Hanura, Perindo, dan lain-lain. Sedangkan partai oposisi terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Sebelum hasil Pilpres 2019, oposisi termasuk Partai Gerindra. Tetapi setelah hasil Pilpres 2019, terjadi perubahan signifikan posisi partai pendukung Presiden Jokowi. Partai Gerindra yang tadinya oposisi yang kuat menjadi mitra koalisi. Hal ini ditandai dengan masuknya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi menterinya Jokowi. Sungguh luar biasa. Fadlizon merupakan elit Partai Gerindra. Sebelum menjadi anggota koalisi, Fadlizon sangat sering mengkritik Presiden Jokowi dengan tajam, mengatakan Presiden pelongo-pelongo dan lain sebagainya. Tetapi uniknya Presiden Jokowi tetap anteng saja atas segala kritikan tajam Fadlizon. Bahkan Fadlizon dan Fahri Hamzah selaku orang yang paling getol mengkritik pemerintah malah dipanggil ke istana dan mendapat penghargaan dari presiden dan negara. Ternyata walaupun Partai Gerindra sekarang menjadi partai koalisi, rupanya Fadlizon masih konsisten untuk selalu mengkritik pemerintahan Jokowi. Seperti berita terbaru, Fadlizon melalui media sosial menyindir Jokowi yang sedang meresmikan sirkuit Mandalika dan menanyakan kapan mengunjungi korban banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lalu kenapa Fadlizon berperilaku seperti itu? Ada beberapa alasan yang mungkin menyebabkan Zon melakukan hal unik tersebut. Pertama, hal ini merupakan indikasi bahwa ada ketidaksolidan di internal Gerindra. Sangat mungkin tidak solidnya elemen internal Partai Gerindra dalam mendukung keputusan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan, sehingga keputusan koalisi politik menjadi produk yang sifatnya dipaksakan oleh elit, top down, dan tidak natural. Akibatnya koalisi hanya kamuflase karena sel-sel politik di internal partai masih mencoba memanfaatkan titik lemah mitra di dalam pemerintahan. Bukan tidak mungkin tindakan Prabowo dan Sandiaga Uno yang masuk pemerintahan menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju sebenarnya tidak disetujui oleh Fadlizon karena dia dari dulu hobi mengkritik Jokowi apapun kebijakannya. Zon tidak berdaya karena posisi Prabowo lebih tinggi di struktur kepartaian. Prabowo mengaku ketua umum sedangkan Fadlizon hanya sebagai wakil ketua umum. Jadi keputusan ketua umum terpaksa dituruti oleh wakil ketua umum. Jadi walaupun sekarang Partai Gerindra telah menjadi partai koalisi Jokowi, tetapi Fadlizon tetap mengkritik Jokowi. Kedua, Partai Gerindra sengaja bermain politik standar ganda. Artinya Partai Gerindra tetap ingin menikmati posisi aman di koalisi, tapi tetap tidak ingin kehilangan dukungan dari pihak yang kecewa dengan pemerintah untuk modal pemilu 2024. Partai bisa saja secara sengaja menggunakan politik standar ganda atau double standard. Di satu sisi, partai ingin menikmati political leverage dari koalisi pemerintahan dengan mendapatkan sumber akses logistik hingga untuk mengamankan partai agar bebas dari berbagai macam gangguan. Namun di sisi lain, partai politik tidak siap menerima kekurangan pemerintah sehingga ia berusaha mempertahankan dukungan basis pemilih loyalnya yang semula kecewa dan tidak sejalan dengan pemerintah. Mak jelap, serukan pembubaran PDIP. Bang Mukmin disebut salah minum obat oleh Profesor Hendrawan. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut,
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Meskipun sama sekali tidak bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, bahkan terkesan menghambat revolusi industri 4.0, PA212 memiliki keunikan tersendiri. Keunikan itu terletak pada inkonsistensi mereka. Di antaranya, mereka mengatakan kalau PA212 hanyalah gerakan moral, bukan gerakan politik. Tapi yang dilakukan justru mendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Contoh ketuanya sendiri, Selamat Ma'arif, kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi. Bahkan ia sempat diperiksa oleh Bawaslu karena menggelar kampanye yang dibungkus acara takbik akbar. Lalu ngomongnya bukan gerakan politik, tapi wasekjennya Novel Bamukmin malah secara terang-terangan mengatakan mau menjadi cawapres Anies atau Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Seharusnya kalau bukan gerakan politik, keluar dong dari PA212 supaya tidak mengotori kelompok yang memang sudah kotor sejak awal itu. Keunikan lain dari PA212 adalah setiap tahun menggelar reuni, mengalahi kampus lagi. Kalau universitas seperti UGM, UI, dan lain-lain menggelar reuni hanya sesekali saja, sedangkan PA212 kalau bisa setahun 2 kali reuni. Karena di reuni itulah mereka bisa unjuk gigi dan mengkampanyekan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Nah, pada 2 Desember 2021 ini, PA212 akan kembali menggelar kegiatan yang sama. Insya Allah, reuni 212 digelar Desember 2021, ujar Ketua PA212 Selamat Ma'arif 4 November. Menurut Selamat, yang akan hadir di reuni tidak hanya dari PA212, tapi ada juga dari kelompok lainnya. Pertanyaannya, siapakah kelompok lain itu? Wallahu alam bisawab. Dan ini benar-benar lucu, reuni tapi yang hadir bukan alumni. Ini ibarat UGM menggelar reuni tapi yang hadir alumni Universitas Ibnu Khaldun. Seharusnya, kalau situ yang menggelar reuni yang hadir alumni situ dong, masa alumni lain? Hahaha. Hanya saja rencana reuni PA212 kali ini ternyata ditolak oleh banyak pihak. Mereka menolak bukan karena agenda yang diusung PA212, melainkan karena masih adanya pandemi corona. Di antaranya, yang tidak mengizinkan PA212 menggelar reuni itu adalah pengelola Monas. Menurut Kepala Pengelola Monas, Isa Sarnuri, kawasan Monas sudah ditutup sejak 14 Maret 2020 lalu terkait pandemi yang masih mewabah. Dan sampai sekarang penutupan itu masih diberlakukan. Penutupan Monas dan peniadaan semua kegiatan publik apapun sebagai bagian dari usaha Pemprov DKI untuk mencegah penularan di masa wabah COVID-19. Saat ini dan selama wabah itu ada di Jakarta, maka Monas tetap ditutup untuk kegiatan publik apapun, ujar Isa 17 November. Termasuk juga Wagub DKI Riza Patria meminta agar reuni tersebut ditunda karena dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru COVID-19. Tapi bukan PA212 namanya kalau tidak ngeyel. Reuni akan tetap digelar apapun yang akan terjadi. Kami justru tidak hanya sedang berpikir ulang, tapi malah berpikir keras dan berulang-ulang agar acara reuni 212 berjalan sukses tanpa ekses. Ujar Selamat yang pede akan selamat dari COVID-19 karena namanya Selamat 7 November. Nah, di samping itu, ada yang menarik di reuni 212 kali ini, yakni agenda yang mereka usung, bubarkan PDI Perjuangan, dan pembubaran itu harus diselesaikan lewat reuni yang akan mereka gelar tersebut. Reuni Akbar 212 adalah aksi menyelamatkan bangsa dari masalah besar yang mengancam nasib negara ini, ujar Novel Bamukmin. Gak ngaca nih orang, mau membubarkan PDIP? Hahaha. PDIP itu dipilih oleh 27 juta lebih rakyat Indonesia, Ferguso. Lah, PA212 anggotanya cuma seupri doang, itu pun juga ditinggalkan oleh sebagian pendukungnya. Seperti Wan Amin Rais sudah gak gabung lagi sama mereka. Pertanyaannya, orang-orang kayak gini mau membubarkan PDIP yang militansi kadernya sudah teruji sejak dahulu kala? Asli bikin ngakak walaupun gak lucu. Jangankan mau berhadapan dengan PA212, dengan rezim Orba saja PDIP tidak gentar. Wajar bila kemudian Novel Bamukmin tersebut disebut salah minum obat oleh Profesor Hendrawan. Salah minum obat sehingga jalan pikiran dan peredaran darah jadi kacau, ujar guru besar bidang ekonomi itu 14 November. Selain itu, Profesor Hendrawan juga mengatakan Novel DKK kadrun sedang sakit pikirannya. Ia pun meragukan kalau reuni 212 itu hanya untuk kumpul-kumpul doang, pasti membawa agenda politik untuk pemilu 2024 mendatang. Kalau dipikir-pikir kelompok 212 ini memang gak aneh dan pikirannya kadang gak masuk akal. Masa mau membubarkan partai lewat reuni? Seharusnya bikin partai baru dong. Ajak tarung PDIP di pemilu, itu baru jantan. Ini cuma ngomong doang dan kerjaannya gak ada yang lain selain reuni, mencarikan orang yang salah minum obat banget. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah nonton video dari channel Jurnal Terupdate.